Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera Allah penuhi hati kita semua. Firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Petrus 2 ayat 20. Demikian firman Allah, sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Tuhan memakai Rasul Petrus untuk memperingatkan jemaat agar jangan bermain-main dengan dosa dan akhirnya mengeraskan hati. Apalagi jika seseorang yang sudah pernah dijamah Tuhan, menikmati anugerah Tuhan yang telah melepaskan dari kecemaran dunia dan dosa, tetapi hidup lagi dalam dosa, melakukan lagi kecemaran, maka keadaan orang itu pasti akan lebih buruk dari sebelum mengenal Yesus. Peringatan ini dibuat untuk semua orang yang sudah menerima dan mengecap anugerah pengampunan dan kelepasan dari ikatan dosa oleh kuasa Tuhan Yesus. Oleh karena itulah ada nasihat, jangan berbuat dosa lagi, agar jangan terjadi yang lebih buruk padamu, tercatat dalam Injil Yohanes 5 ayat 14. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jangan coba-coba membenarkan perasaan dan alasan yang sering diucapkan oleh orang-orang yang kembali berbuat dosa, yaitu karena sakit hati, karena beban masalah, karena kecewa, karena terdesak oleh kebutuhan hidup, dan kecewa dengan hal lainnya. Dosa selalu membawa manusia ke dalam keadaan yang buruk. Tidak ada dosa yang manis dan indah. Jika ada yang merasa dosa itu manis dirasakan dan indah dipandang, pasti karena ia sudah tertipu dan hati nuraninya mati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, berdoalah dan ingatkan saudara-saudara kita yang sudah tawar dengan Tuhan, tawar hati terhadap kebenaran firman Tuhan, tawar hati karena konflik dengan pasangan hidupnya, tawar hati dengan hidup benar yang pernah dia jalani selama ini. Miliki belas kasihan kepada mereka, sebab mereka sedang berjalan dalam kebinasaan, walaupun pernah mengaku percaya Yesus, walau dulu pernah mengecap anugerah Tuhan. Kita tidak bisa mengubah pendiriannya, tapi kita bisa mendoakan dan memperingatkan. Itu tugas kita. Dalam kisah yang Tuhan Yesus sampaikan tentang seorang kaya yang mati lalu masuk dalam api neraka tempat penderitaan, orang itu berkata, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Lukas 16 ayat 28. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya bersyukur Engkau datang ke dunia mencari orang berdosa, bukan orang benar. Saya berdoa agar seorang yang sedang kecewa dengan kehidupannya, kecewa dengan keadaannya, kecewa dengan perkawinannya, dan kecewa dengan hal-hal lainnya, serta yang membenarkan diri untuk kembali berbuat cemar, kiranya mereka diberi kesempatan kembali ya Tuhan, untuk bertobat sebelum terlambat. Pakailah saya ya Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran-Mu, menyatakan kebenaran-Mu, dan menyingkapkan kecemaran yang sering dianggap baik. Roh Kudus pimpin saya, agar bertemu dengan orang-orang yang bakal dan pasti binasa karena hidup dalam kecemaran, terlebih jika mereka sudah pernah mengecap anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa Senin dengan suara gembala, firman Allah yang hidup. Tuhan Yesus memberkati.